kemudian Anda diminta untuk memilih konsep terbaik dari minimal tiga yang diusulkan. Kalau kelompoknya ada 4, ya harus ada 4 ya namanya. Jadi satu orang minimal satu konsep. Pemilihan konsep harus menggunakan minimal 2 matrik evaluasi. Dari mana matrik evaluasi nanti saya akan review kembali ya, bagaimana menggunakan matrik evaluasi itu dalam memilih konsep. Bandingkan hasil dari kedua matrik evaluasi tersebut, kemudian jelaskan konsep terbaik yang sudah dipilih. Penilaian konsep terbaik harus berdasarkan PDS, ya, Product Design Specification, komponen, fungsi, dan fitur yang baru. Jadi apa yang saya harap ya dari tugas ujian itu sebenarnya minimal ada di slide itu ya, minimal ada di slide. Kalau Anda tidak menguasai slide, kejadian kemarin kan lalu ada yang bertanya pada saat ujian apa itu maksud customer requirement, engineering specification atau engineering karakteristiknya. Sudah ada misalkan data ya. Jadi kalau Anda mencari dari sumber lain, tidak dari sumber slide itu, khawatirnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu ya. Demikian juga kalau misalkan Anda membuat laporan berdasarkan misalkan AI misalkan ya. Nah, biasanya kalau di laporan menggunakan AI itu konteksnya bisa jadi lebih umum gitu ya. Jadi tidak mengerucut terhadap konteks pertanyaan yang ditanyakan. Jadi saya bisa itu tahu, oh ini masih umum gitu. Dan apalagi yang cara menjawabnya itu mirip-mirip yang dilakukan atau yang diusahakan atau yang diberikan oleh AI. Oke, jadi kalau misalkan Anda membuat laporan, ya saya ingin itu Anda mengeluarkan kemampuan Anda memahami apa yang saya tanyakan, kemudian menjawab sesuai dengan konteks. Konteks itu kalau Anda misalkan menjelaskan, jangan sampai isinya itu semua teori begitu ya. Jadi teori boleh, hanya dalam mengaitkan tulisan, penjelasan, analisis, justifikasi itu harus dikaitkan dengan produk yang Anda kembangkan gitu. Tidak melulu porsi teorinya lebih banyak, tapi konteks yang dipilih itu kecil. Misalkan di sini matrik evaluasi gitu kan, Anda cari-cari di internet memang ada gitu, tapi saya harap minimal ada metode yang saya sudah jelaskan di slide. Oke, yang kedua adalah grafik morfologi. Langkah selanjutnya adalah desain morfologi untuk menghasilkan desain lebih detail dengan mensintesis kombinasi-kombinasi yang mungkin dari alternatif-alternatif untuk setiap solusi subfungsi yang telah diidentifikasi. Buatlah struktur tabel atau grafik morfologi untuk menghasilkan konsep yang lebih detail. Jadi yang diminta untuk buat morfologi chart. Yang bagian ini saya belum memberikan materi atau topiknya di slide, nanti saya akan berikan. Jadi intinya dari konsep terbaik itu Anda memilih alternatif, misalkan bagaimana membuat atau memilih metode komponen untuk bagian rangka, untuk komponen penggerak, komponen transmisi, komponen untuk rakitan dan sebagainya. Jadi nanti ada alternatif jawaban yang bisa ditampilkan dalam bentuk morfologi atau grafik morfologi. Oke, berikutnya nomor 3, batasan desain ya. Batasan desain atau desain constraint.
membuat ulasan mengenai constraint atau batasan ya. Constraint desain atau batasan desain terhadap konsep terbaik. Analisis desain constraint meliputi keadaan kritikal yang berpengaruh terhadap pengembangan proses desain. Contoh dari parameter constraint itu adalah misalkan bahan atau material, lingkungan kerja, dan kondisi pembebanan. Apa itu? Mungkin saya nanti akan mereview juga di slide yang 10 ya, yang ke-10 yang sudah saya berikan di link pas ya. Kemudian identifikasi beberapa komponen. Jadi dalam satu produk kan pasti ada komponen-komponen penyusunnya ya. Jadi Anda menyebutkan beberapa komponen, mungkin bisa 2 atau 3. Kemudian itu Anda jelaskan analisis kenapa komponen tersebut menjadi bagian yang merupakan desain constraint. Desain constraint misalkan terhadap beban, terhadap lingkungan kerja itu bisa dari kelembapan yang menghasilkan korosi, kemudian temperatur kerja, dan lain-lainnya. Lakukan analisis bagaimana memitigasi batasan desain tersebut. Oke, ini nilainya masih belum fix ya. Saya finalkan. Ini kan masih dalam bentuk Word, belum bentuk gitu ya. Oke, nomor 4 adalah struktur fungsi desain terbaik ya. Jadi yang ini ada 2 ya. Tapi intinya di bagian A itu untuk menjawab nomor 4. Tampilkan desain terbaik dalam bentuk assembly. Kemudian uraikan masing-masing struktur dan fungsi kerja. Struktur itu maksudnya ada berapa komponen penyusun dari produk yang sudah Anda usulkan. Ada 10, ada 10, coba nanti tolong ditampilkan ya. Ini nanti mungkin ini nanti ada kaitannya dengan pada saat kita mengambil desain produk berkelanjutan 2 ya di semester berikutnya. Anda bisa mempertimbangkan namanya design for manufacture dan assembly. Jadi komponen tersebut setelah ditetapkan, bagaimana sih membuatnya, material apa yang cocok, dan apakah ada kaitan terhadap bentuk dan proses pembuatannya seperti itu. Semakin banyak komponen yang ada, seharusnya juga berpengaruh terhadap proses perakitan ya. Jenis perakitan juga berpengaruh terhadap waktu. Jadi inti dari DFMA itu kan pertama adalah bagaimana membuatnya dan bagaimana merakitnya. Perakitan bisa dalam bentuk permanen join atau mungkin semi permanen atau tidak permanen. Ada beberapa pertimbangan misalkan dalam memilih metode perakitan. Kalau permanen itu dari segi kekuatan, semi permanen, kemudahan untuk misalkan maintenance semi permanen ya, biasanya untuk penggantian misalkan ya. Nah itu nanti ada hitung-hitungannya, makin banyak komponen yang dirakit, makin banyak waktu yang diperlukan. Itu juga berpengaruh terhadap jumlah. Kalau misalkan sudah produksi dalam kuantitas yang banyak, itu juga berpengaruh terhadap waktu untuk memproduksi persatuan waktu misalnya. Kemudian yang kedua adalah membuat atau menyiapkan poster. Jadi siapkan poster, dibuat sebaik mungkin karena biasanya nanti setelah semester akhir ada
Ya isinya minimal itu ada ini ya, ada judul, anggota kelompok, tujuan Anda mengembangkan produk ini apa, misalkan mau meningkatkan kinerja dari produk yang dikembangkan, misalkan mau membuat produk menjadi lebih murah misalkan, atau membuat efisiensi dari segi material dan sebagainya. Di diagram alir proses pembuatannya dari diagram alir itu kan ada banyak metode model ya, mulai dari French, ada Peter, ada Pal and Paste, ada VDI dan sebagainya. Kemudian matrik evaluasi yang digunakan ya, diambil ya, dimasukkan. Dan konsep desain dan desain terbaik serta kesimpulan itu juga jadi poin-poin yang akan dinilai untuk poster. Oke, untuk poster itu A1 ya, ukurannya kertas A1. Untuk membuat poster pakai software apa, Anda tetapkan sendiri. Anda boleh pakai PowerPoint. Nah, sebenarnya PowerPoint itu juga sudah bagus ya. Kalau Anda bisa software yang lain itu juga lebih baik, misalkan pakai Adobe atau Canva atau yang lain. Nomor 5 sepertinya tidak perlu diisi, tapi ini bagian dari tugas kelompok ya. Jadi Anda menilai lagi teman kalian, tapi ini belum saya bagikan ya, Google Form-nya. Saya akan bagikan di form secara online. Nomor A-nya peer assessment dilakukan masing-masing tim, masing-masing anggota dalam tim pada saat pengumpulan tugas. Ini tidak masalah, ini saya nyusul saja. Kemudian dari struktur laporan ditulis dengan gaya akademis yang baik. Jadi kalau ada laporan akademis itu pasti ada citasi, ada referensi, karena tidak mungkin data-data teori yang Anda masukkan itu berdasarkan pengetahuan Anda. Bisa jadi ada tabel, ada data yang diambil dari sumber lain untuk mendukung kekuatan dari maksud apa yang Anda tulis ya, misalnya. Jadi ada citasi, kemudian struktur dan alur laporan jelas. Jadi biasanya kalau struktur alur itu yang mulai dari awal ya, dari menulis teori atau pendahuluan, kemudian baru dibahas, dan kemudian baru ada kesimpulan. Dan slide presentasi tetap dimasukkan juga ya. Oke, itu ada sebentar ya. Oke, ada apa namanya? Adalah tugas 2 secara garis besar ya, intinya itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya mereview ke beberapa slide yang ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan di sini. Ya, silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Belum ada. Oke, kalau belum ada, ya silakan. Mohon izin Pak, ketika pengumpulan hard copy tadi, Mbak kita kan mungkin longgarnya itu hari Sabtu Pak. Apakah bisa Pak di hari Sabtu itu Pak? Pengumpulan tetap ini ya, tetap di fast ya. Kalau misalkan cukup, kemarin kan ada kendala dari segi kapasitas ya. Untuk pengumpulan mungkin tetap di fast ya, fast aja. Pas
ke kampus ya. Bisa hari Sabtu silakan hari Sabtu, dan kemungkinan ujian itu kan nanti offline ya pas ujian kita silakan. Kalau nggak salah ujian itu mungkin dari minggu ke-2 atau ke-3 Januari kalau tidak salah ya. Ya, ada lagi mau ditanyakan? Belum? Oke, saya akan sedikit mengulas yang tadi saya jelaskan ya. Oke, terkait dengan pemilihan konsep. Oke, di slide nomor 6 itu kan ini ada contoh konsep, ada 3 konsep, kemudian nah ini ada 4 metode ya, 4 metode yang bisa Anda gunakan untuk memilih konsep terbaik. Jadi konsep yang Anda buat itu kan berdasarkan alur proses desain ya. Misalkan pertama dari mengidentifikasi masalah atau menentukan objek produk yang akan dikembangkan, kemudian Anda melakukan kajian literatur, lakukan keuangan. Nah, setiap perusahaan itu kan melindungi produknya untuk tidak dibuat ulang. Kalau misalkan ada suatu produk yang sama persis, kebetulan pembuat produk yang serupa tadi sudah mematenkan ya, mereka berhak ya untuk menuntut produk yang tadi sudah dibuat karena akan melanggar ketetapan atau yang sudah dipatenkan. Nah, kalau misalkan belum dipatenkan ya itu menjadi hal yang jadi hal yang ya bisa jadi itu mencuri, tapi kalau mencuri kan nggak ada buktinya. Kan Anda punya teman misalkan dia menceritakan suatu ide pengembangan produk dalam hal ini tidak hanya barang tapi bisa jadi jasa. Saya mau buat jasa ini nih, ternyata sama teman tidak dilakukan, kemudian Anda mencuri ide tersebut misalkan. Itu maksudnya konteks dalam artian kalau misalkan suatu produk tidak dipatenkan ya kita boleh saja membuatnya ya, untuk melindungi itu kan biasanya suatu perusahaan mempatenkan. Paten itu banyak dari segi dari segi bentuk, dari segi proses, dari segi software itu juga bisa dipatenkan. Oke, kembali ke sini. Ini ada 4 metode yang bisa digunakan untuk memilih konsep terbaik. Jadi ada metode konsep itu nama orang ya. Jadi untuk membacanya seperti ada U tapi di depan dikasih P, jadi view. Pemilihan konsep view atau view concept selection method. Yang kedua adalah matrik keputusan dengan pembobotan, weighted decision matrix. Dan yang ketiga adalah matrix scoring atau scoring matrix. Yang keempat hierarki analitik proses atau HP ya, itu agak complicated ya. Hanya yang di sini saya hanya tampilkan contohnya karena kalau kelas secara online itu kita harus menggunakan Excel, bantuan Excel ya, untuk memudahkan proses pemilihan itu. Agak panjang dan ada satu tahapan itu yang kalau kita tidak konsisten akan ada iterasi-iterasi. Oke, yang pertama adalah pemilihan konsep view.
Oke, pemilihan konsep view ini dari beberapa contoh. Saya kan kadang membuat soal untuk ujian itu saya kadang acak ya, kadang memilih menggunakan metode yang ini atau mungkin bukan soal terkait dengan pemilihan konsep. Jadi tolong diingat bahwa dengan menggunakan metode pemilihan view ini yang harus dilakukan adalah 2 tahap ya. Oke, itu dulu ya. Ada 2 tahapan dengan satu metode ini, ada 2 tahapan. Dan seringnya itu ada sekali tahapan. Tidak hanya dalam menyelesaikan di ujian, akan tetapi juga di tugas ya. Tugas biasanya ada satu tahap. Oke, jadi intinya adalah di sini kita akan saya akan langsung menjelaskan dari template matrik ya, matrik ini. Sebentar. Saya coba sebentar. Jadi matrik ini yang menjadi hal yang sangat penting adalah Anda tetapkan atau Anda buat matrik seperti yang saya tampilkan ini. Di kolom dengan judul kriteria, jumlahnya bisa nanti Anda tetapkan dalam kelompok. Minimal itu Anda peroleh kriteria ini dari engineering specification ya. Kalau nanti dibuka lagi apa itu engineering specification, atau mungkin saya akan mereview kembali. Jadi ada customer requirement. Customer requirement itu adalah kata kuncinya what the customer need about the product, apa yang diharapkan oleh customer terhadap produk, dan itu bahasanya bahasa customer, dan konteksnya biasanya abstrak, tidak teknis. Kan ini produk itu murah, produk ringan, produk itu bagus, itu kan masih belum bahasa teknis. Nah, untuk menjawab itu dan namanya engineering karakteristik atau engineering specification. Judulnya adalah how. Tadi customer what, dan engineering adalah how to fulfill the customer requirement. Nah, itu bisa Anda dapatkan dari host of quality yang sudah Anda buat misalkan ya. Jadi nanti Anda masukkan kriteria minimal dari custom engineering specification atau tambahan yang lain silahkan. Kemudian yang sebagai datum apakah acak saja ya. Ingat,
Jadi datum itu dipilih berdasarkan kalau di teorinya bukunya Dieter itu konsep yang tidak terjelek dan tidak terbaik, jadi antara pertengahan. Sebelum dianalisis kita sudah melihat dulu dari gambar konsepnya, oh kira-kira gambar yang kita pilih sebagai datum adalah gambar, misalnya contohnya adalah konsep C misalkan ya, konsep C. Dan kalau konsep C sudah ditetapkan sebagai datum, diberi nama datum, dan ini kita akan dievaluasi. Untuk memberikan